gigs and come and join us at the iconic National Stadium on the 28th of May to watch Manchester United take on the Asian All-Stars. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia versus China pada bulan Juni nanti bukan sekadar pertandingan, tapi peristiwa nasional. Tiketnya habis dalam hitungan jam, bukan hari. Gegap gempita rakyat menggetarkan jagat maya hingga dunia nyata. Sementara itu, kontras mencolok terasa dari seberang Selat Malaka. Di Kuala Lumpur, Stadion Nasional Bukit Jalil bersiap menggelar pertandingan yang di atas kertas seharusnya menjadi pesta mega. ASEAN All-Stars versus Manchester United, 28 Mei 2025. Sebuah laga persahabatan bertabur nama besar, berbalut nostalgia global. Namun disinilah ironi menelusup tanpa undangan. Alih-alih histeria, penjualan tiket justru berjalan lesu. Seolah-olah pertandingan ini hanyalah etalas kosong dari kemegahan yang tak lagi dirawat. Seorang YouTuber asal Eropa datang lebih awal, demi sang idola, Manchester United. Namun, setelah mengetahui tiket masih melimpah, padahal laga tinggal menghitung hari, ia tak bisa menyembunyikan rasa heran dan kecewanya. Bagaimana mungkin pertandingan sebesar ini melibatkan klub sekelas MU, tapi atmosfernya justru dingin, seperti ruang tunggu bandara, ujarnya. Ketika sorak-sorai adalah nyawa dan sunyi menjadi luka, dua stadion raksasa Asia Tenggara berdiri dalam takdir yang bertolak belakang. Di satu sisi, Stadion GBK Jakarta meledak oleh gairah rakyat. Di sisi lain, Bukit Jalil di Kuala Lumpur bergema kosong, meski dibungkus nama besar. Turis-turis asing pun angkat bicara, dan apa yang mereka sampaikan lebih dari sekadar komentar adalah cermin. Cermin yang jujur bagi kita semua. Tentang gairah bukan sekadar kursi terisi. Ironi ini bukan cuma soal berapa kursi yang terisi, tapi tentang gairah. Di Gelora Bung Karno, magnet Timnas Indonesia menyedot puluhan ribu supporter. Dengan cinta, dengan semangat, dengan nasionalisme yang membuncah. Tiket yang dibuka lewat platform resmi langsung disambar habis. Bahkan mereka yang kehabisan pun tetap datang, sekadar berharap bisa mendengar gemuruh dari luar stadion. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perayaan kebangsaan. Ini tentang kesetiaan yang tak bisa dibeli. Sementara itu di Bukit Jalil, Malaysia, laga antara ASEAN All-Stars dan raksasa Inggris Manchester United justru terasa seperti pesta yang kehilangan tamu. Nama besar setan merah yang seharusnya jadi magnet justru kehilangan daya. Tiket dijual sebulan sebelum laga, namun kursi-kursi itu tetap menganga. Refleksi, seorang bule. Sepak bola lebih dari sekadar skor. Melihat perbandingan ini, saya belajar satu hal penting. Vibe sepak bola tak hanya soal skor akhir, tapi tentang energi kolektif yang dibangun bersama. Dan energi itu bagi saya lebih terasa di Indonesia. Setidaknya dari layar kecil yang saya tonton. Ini bukan hanya tentang dua stadion. Ini tentang bagaimana dua bangsa memandang sepak bola. Indonesia sedang berada dalam fase renaissance olahraga. Rakyat merasa menjadi bagian dari perubahan. Mereka memuja pemain muda, mereka kritis terhadap federasi. Mereka hadir, mereka peduli dari bawah ke atas. Malaysia sayangnya masih berada dalam fase stagnan. Laga mega dan lawan besar lagi cukup untuk membangkitkan gairah. Sepak bola sebagai urusan jiwa di Indonesia. Sepak bola bukan sekadar pertandingan. Ini urusan jiwa. Ketika tim Garuda turun ke lapangan, rakyat merasa ikut bertanding. Rivalitas antar klub menghilang, berganti merah putih di dada. Malaysia mungkin harus belajar bahwa pertandingan besar tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Ini tentang ikatan emosi, tentang membuat rakyat merasa terlibat, tentang rasa memiliki. Tanpa itu, tiket semahal apapun akan tak berarti. Bahkan nama sekelas Manchester United pun tak bisa menggantikan apa yang disebut kecintaan sejati. Ketika Indonesia menari di hati dunia, kini dunia melihat kontras itu. Indonesia bersinar dengan animo rakyat yang luar biasa. Malaysia, ia masih bergulat dengan bangku-bangku kosong. Tapi lebih dari itu, Indonesia kini juga menari di hati dunia. Bukan karena gol semata, tapi karena suara, semangat, dan cinta yang membahana dari tribun stadion. Supporter Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan budaya yang mendunia. Dan bule-bule pun hanya bisa terdiam, kagum, bahkan ikut bernyanyi. Dan begitulah kenyataannya, pertandingan timnas Indonesia bukan sekadar laga, tapi panggung budaya. Teriakan Indonesia menggema bagai mantra sakral. Chant mengalun dari ujung ke ujung tribun seperti orkestra. Banyak yang berkata, tribun Indonesia lebih heboh daripada konser Coldplay. Fenomena GBK, persatuan dalam warna merah putih. Beberapa tahun terakhir, sejak kiprah Indonesia meningkat di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, turis-turis asing mulai melirik stadion sebagai destinasi wisata. Penasaran dengan fenomena GBK? Yang membuat mereka makin kagum adalah bagaimana rivalitas keras antar kelompok supporter bisa larut dalam satu warna saat timnas bertanding. Jackmania, Bonek, Viking, Aremania, dan lainnya, semua datang sebagai satu, supporter Indonesia. Ultras Malaya versus Ultras Garuda. Sepi ini Ultras Malaya.
I don't know what they say, but it's emotional. Feels very national, very patriotic. I'm happy that I'm also crying. Seriously. Fenomena ini membuat banyak pengamat budaya supporter luar negeri menyebut Indonesia sebagai negara dengan persatuan supporter timnas terbaik di Asia. Mereka tak hanya berteriak, mereka berkarya. Dari koreografi visual luar biasa, bendera raksasa Garuda, pesan-pesan dukungan dalam huruf raksasa, hingga chen-chen lokal yang dikemas dengan gaya modern. Lagu-lagu dukungan dari Indonesia bahkan mampu membuat bulu kuduk merinding, mata berkaca-kaca. Yang membuat kagum bukan cuma suara, tapi konsistensi. Mereka datang dari jauh, ratusan kilometer, naik bus, kereta, bahkan menyewa pesawat, hanya untuk hadir di stadion. Saat Indonesia bermain di Qatar, Bahrain, China, Australia, bahkan Jepang, ratusan hingga ribuan supporter selalu hadir, membawa bendera, membawa semangat, membawa harapan. Di mata dunia, Indonesia, rumah kedua supporter fanatik media-media asing seperti Goal.com, ESPN, hingga The Guardian telah menyorot supporter Indonesia dalam artikel khusus. FIFA bahkan memasukkan beberapa laga Indonesia ke dalam daftar. Pertandingan dengan atmosfer terbaik di dunia. Beberapa klub Eropa saat datang dalam tur Asia juga tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Manchester United dan Borussia Dortmund secara resmi pernah berkata, Indonesia adalah rumah kedua bagi supporter paling fanatik. Karena sepak bola bukan soal skor, tapi tentang mereka yang percaya. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Sepak bola adalah tentang mereka yang percaya. Tentang mereka yang bernyanyi meski hujan mengguyur, yang menangis saat kalah, namun tetap hadir di laga berikutnya. Supporter Indonesia telah membuktikan satu hal penting, bahwa cinta pada negara bisa diteriakkan lewat suara, ditunjukkan lewat koreografi, dan dibuktikan lewat kehadiran. Dan ketika dunia mulai mengarahkan kamera ke tribun merah putih, kita tahu, Garuda tidak hanya terbang di langit Asia, tapi juga di hati para penonton dunia. Malaysia mungkin harus mulai mikir ulang, soalnya pertandingan besar itu bukan cuma soal jualan nama gede, bukan cuma pajang logo klub top di spanduk raksasa. Bukan, pertandingan gede itu soal rasa. Soal gimana lo bikin orang pengen datang, pengen dukung, pengen jadi bagian dari cerita. Tanpa rasa memiliki, tiket semahal apapun cuma jadi kertas mahal yang ujung-ujungnya diskon. Dan jujur aja, sebintang apapun Manchester United, kalau nggak ada jiwa yang nyambut, ya tetap aja kerasa dingin. Sepi, hambar, kayak nonton konser mega bintang, tapi penontonnya cuma bangku kosong dan bunyi kipas angin. Hi, Ryan Giggs here, and I'll be coming to Malaysia on the 17th and 18th of May.